Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Eka Putra. Saya dari PT Bank Syariah Indonesia, di mana saya di PT Bank Syariah Indonesia sebagai Micro Relationship Manager Team Leader, di mana fokus pekerjaan saya adalah dalam penyaluran kredit, baik itu umum maupun KUR, untuk sasaran utamanya pelaku UMKM. Di sini saya akan membawakan materi sistem kredit, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kredit dan pembiayaan. Yang kedua, unsur, tujuan dan fungsi kredit. Yang ketiga, prinsip-prinsip pemberian kredit. Yang keempat, jenis kredit. Yang kelima, perjanjian dan teknik penyelesaian kredit macet. Kita masuk yang pertama. Apa itu kredit? Apa itu sistem kredit perbankan? Untuk kredit adalah fasilitas penyediaan uang atau utang berdasarkan kepercayaan trust antara pemberi pinjaman dan peminjam. Sedangkan sistem kredit perbankan adalah pinjaman uang atau tagihan yang setara yang diberikan bank kepada pihak lain dengan kesepakatan untuk dibayar kembali beserta bunga atau margin dalam jangka waktu tertentu. Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang pokok-pokok perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau margin, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Adapun unsur-unsur kredit, yang pertama, kepercayaan. Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa apa yang diberikannya, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Kata kredit itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, tanpa kepercayaan, bank tidak akan memberikan kredit. Yang kedua, objek dari kredit, yaitu uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu. Yang ketiga, waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran yang akan diterima kembali oleh bank di masa yang akan datang. Risiko, yaitu kemungkinan bank tidak dapat menagih kembali kredit yang diberikannya. Penyebabnya tidak seorang pun yang dapat memastikan keadaan masa depan. Semakin lama kredit yang diberikan, semakin tinggi tidak kepastian dan semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung. Jadi semakin lama tenor pembiayaan itu diberikan, maka risiko itu akan semakin besar ya, risiko pengembalian. Adapun pihak yang terlibat dalam suatu kredit itu hanya dua. Pihak yang terlibat dalam suatu kredit itu ada dua. Yang pertama, kreditur. Yang kedua, debitur. Apa itu kreditur? Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit. Dalam hal ini yaitu bank. Sedangkan debitur adalah pihak yang menerima pinjaman kredit. Dalam hal ini adalah nasabah bank. Kredit perbankan dapat diklasifikasikan berdasarkan, saya buat ada 9 ya. Yang pertama, jangka waktu. Yang kedua, sifat penggunaan dana. Yang ketiga, sumber dana untuk membiayai kredit. Yang keempat, cara penarikan atau pembayaran kembali kredit, mata uang kredit. Yang kelima, 6 adalah kredit tunai dan non tunai. 7
tujuan penggunaan dana. Yang ke-8 dari segi jaminan. Yang ke-9 dari segi sektor usaha. Kita masuk yang pertama berdasarkan jangka waktu ya. Kredit jangka pendek. Berdasarkan jangka waktu tadi adalah yang pertama kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Apa itu kredit jangka pendek? Kredit yang memiliki jangka waktu minimum 1 tahun. Misalnya kredit yang diberikan untuk membiayai modal kerja, pembiayaan musiman seperti pertanian ya. Yang kedua kredit jangka menengah, yang ketiga kredit jangka panjang. Ini kredit yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, contohnya kredit investasi seperti KPR itu masuk ke dalam kredit jangka panjang. Karena dapat maksimal 15 sampai dengan 20 tahun ya untuk pembiayaannya. Yang kedua, berdasarkan sifat penggunaan dana. Yang pertama itu dari kredit revolving atau kredit berulang dengan ciri-cirinya. Nasabah atau debitur diberi suatu plafon kredit tertentu. Plafon tersebut merupakan jumlah dana maksimum yang dapat ditarik. Cocok untuk usaha yang kebutuhan dananya tergantung dari aliran kas atau cash flow. Dan jangka waktunya termasuk pendek, maksimum 1 tahun. Penarikan dapat dilakukan bertahap atau sekaligus. Begitu pula dengan pelunasannya. Dengan demikian, outstanding pinjaman akan meningkat dan menurun sesuai dengan penarikan dan pelunasan yang dilakukan. Poin B-nya, kredit non-revolving atau kredit jangka berjangka ya, dengan ciri-cirinya itu yang pertama, penarikan dana pinjaman dapat dilakukan secara berlangsung dan sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan. Pelunasan dapat dilakukan bertahap atau sekaligus sesuai perjanjian, umumnya dengan cicilan secara bertahap. Yang ketiga, debitur tidak dapat menarik dana yang telah dicicil. Dengan demikian, outstanding pinjaman akan terus menurun. Yang keempat, umumnya dipergunakan untuk pembelian atau pengadaan aktiva tetap atau investasi. Kalau dari segi sudut jangka waktu, kredit jenis ini merupakan pinjaman jangka pendek atau panjang ya. Yang ketiga, berdasarkan sumber dana atau pembiayaan kredit. Berasal dari bank. Berasal dari bank pemberi kredit itu sendiri, biasanya berasal dari dana pihak ketiga yang dihimpun bank seperti rekening giro, tabungan, deposito, dan produk lainnya, serta penggalangan dari penerbitan obligasi atau memperkuat struktur permodalan dengan menerbitkan saham baru. Yang B-nya berasal dari lembaga pemerintah seperti PMN, Penanaman Modal Madani, dan BEI, Bank Ekspor Indonesia. Kredit ini dimanfaatkan ketika ada program tertentu seperti ada pengembangan UMKM, koperasi, ekspor impor, dan lain-lain. Berasal dari lembaga internasional, misalnya Bank Dunia, APBD, Asian Development Bank ya, dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan cara penarikan atau pembayaran kembali kredit. Poin A-nya, kredit terjadwal, terschedule. Pada jenis kredit ini, dana pinjaman tidak dapat ditarik begitu saja, tetapi mengikuti jadwal atau persyaratan tertentu. Begitupun dengan pengembalian kredit, dilakukan dengan mengikuti suatu pola pembayaran tertentu. Yang B-nya, kredit tidak terjadwal, tidak terschedule. Penarikan dana kredit dapat dilakukan setiap saat selama periode kredit masih berlaku. Dan cara pembayaran atau pelunasan juga dapat dilakukan setiap saat tanpa jadwal tertentu. Poin 5, berdasarkan mata uang kredit. Yang A-nya adalah kredit dalam mata uang rupiah. Kredit ini merupakan kredit yang biasa diberikan oleh bank, atau kredit valuta asing atau kredit falas. Kredit yang diberikan dalam bentuk mata uang asing yang hanya dapat dilakukan oleh bank devisa. Kredit falas ini biasanya diberikan kepada eksportir ya. Poin ke-6, kredit tunai dan non tunai. Kredit tunai atau cash loan, kredit yang dapat ditarik tunai oleh debitur. Begitu ditarik, loan outstanding akan muncul di neraca bank pada sisi aktiva sebagai kredit yang disalurkan.
Kredit yang belum ditarik akan dicatat dan di rekening administratif sebagai kredit yang belum digunakan. Contohnya itu KPR, kredit investasi, dan lain-lain. Kredit non tunai, non cash loan, yaitu kredit yang dapat ditarik tunai oleh debitur. Yang termasuk kredit jenis ini adalah wholesale ekspor yang diambil alih dan bank garansi atau jaminan bank ya. Berdasarkan tujuan penggunaan dana, kredit komersial yaitu kredit yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan dunia usaha, bisnis ya. Kredit ini dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha operasional sehari-hari, contohnya untuk pembelian barang dagangan ya. Yang kedua kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan bank untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang, contohnya untuk keperluan pabrik, pembelian mesin, kendaraan, dan kantor, dan lain-lain ya, atau toko. Yang ketiga kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumtif, contohnya pembelian mobil pribadi. Ini dia kredit dengan jaminan dari segi jaminan. Yang kedua kredit tanpa jaminan ya. Kalau dilihat dari sektor usahanya, kredit pertanian, peternakan, industri, perdagangan, profesi, dan lain-lain ya, itu ya. Nah, jadi selagi itu memiliki usaha, sistem kredit ini bisa untuk mengakomodirnya. Yang perlu diketahui sebelum pengajuan kredit, bank itu memiliki 5C namanya ya, prinsip-prinsip pemberian kredit. Yang pertama itu karakter, kapasiti kapital, kolateral, dan kondisi ekonomi. Itu yang biasanya ya. Prinsip 5C, metode analisa utama. Ini adalah standar global yang paling sering digunakan oleh bankir untuk menilai profil peminjam. Yang pertama itu adalah karakter, watak, menilai integritas etika moral dan kejujuran calon peminjam, di mana tujuannya memastikan peminjam memiliki etikat baik untuk melunasi utang. Cara menilainya melalui wawancara, riwayat kredit BI, checking ya atau slip OJK, reputasi di lingkungan bisnis, dan hubungan dengan bank sebelumnya. Yang kedua, kapasitas kemampuan, menilai kemampuan finansial nasabah dalam membayar angsuran utang beserta bunganya. Tujuannya memastikan peminjam memiliki sumber penghasilan yang cukup. Cara menilainya, analisis laporan keuangan untuk perusahaan, slip gaji untuk pekerja, rekening koran untuk usaha, pelaku usaha atau omset usaha ya, dan rasio utang terhadap pendapatan. Yang keempat, kapital. Yang ketiga ya, kapital ya. Saya ulangi, yang ketiga kapital, modal. Menilai posisi modal atau aset kekayaan yang dimiliki peminjam. Tujuannya bank ingin melihat keseriusan peminjam. Biasanya bank mengisyaratkan peminjam ikut menyertakan modal sendiri dalam pembiayaan proyek, tidak 100% dana bank ya. Cara menilainya melihat struktur pemodalan di neraca, pipa pasipa, dan aset bersih yang dimiliki. Yang keempat, kolateral, agunan atau jaminan ya, aset fisik atau non fisik yang diserahkan peminjam sebagai jaminan. Tujuannya sebagai jalan keluar kedua, jika peminjam gagal bayar, aset ini akan disita atau dijual untuk melunasi utang. Contohnya sertifikat tanah atau rumah, BPKB kendaraan, deposito atau mesin pabrik. Kondisi ekonomi, ya, kondisi ekonomi ya. Apa itu faktor eksternal yang mempengaruhi usaha peminjam? Tujuannya memprediksi ketahanan bisnis peminjam terhadap situasi ekonomi makro. Cara menilainya melihat situasi politik, peraturan pemerintah, kondisi sektor industri peminjam, dan persaingan pasar saat ini. Prosedur dalam pemberian kredit itu ada 9. Yang pertama,
pengajuan berkas-berkas ya. Yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, on the spot. Yang kelima, wawancara. Yang kedua ya, di lapangan. Yang keenam, putusan kredit. Yang ketujuh, penentangan akad kredit. Yang kedelapan, realisasi kredit. Dan 9, penyaluran atau penarikan dana. Aspek-aspek pemberian kredit itu ada 7. Yang pertama, aspek yuridis atau hukumnya ya. Yang kedua, aspek pemasaran. Yang ketiga, aspek keuntungan. Yang keempat, teknis operasinya, teknis atau operasi usahanya ya maksudnya. Yang kelima, aspek manajemen. Yang keenam, aspek sosial ekonomi. Dan ketujuh, aspek amdalnya atau izinnya ya. Sekarang kita masuk tentang kolektibilitas kredit ya. Apa itu kolektibilitas kredit? Sering disebut juga call atau skor kredit ya. Dimana ini adalah klasifikasi status pembayaran angsuran utang seorang debitur. Sederhananya ini adalah rapor yang menilai seberapa rajin atau macetnya debitur dalam membayar cicilan pinjaman, baik itu KPR, KTA, kartu kredit ataupun pay letter ya, atau yang lain-lain. Data ini tercatat dalam suite OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang dulunya dikenal sebagai BI Checking. 5 tingkatan kolektibilitas. Yang pertama, call 1 itu adalah lancar ya. Kondisinya tidak ada tunggakan. Anda selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Dampaknya Anda adalah nasabah emas. Bank akan sangat senang memberikan pinjaman baru kepada Anda dengan proses yang lebih mudah dan bunga yang kompetitif. Untuk call 2, dalam perhatian khusus, ini kondisi terdapat tunggakan pembayaran selama 1 sampai dengan 91 hari. Dampaknya ini adalah kuning. Bank mulai waspada jika Anda mengajukan kredit baru. Bank mungkin akan meminta penjelasan detail atau menunda persetujuan sampai tunggakan lunas. Call 3 atau kurang lancar. Kondisi ini terdapat tunggakan selama 91 sampai dengan 120 hari. Dampaknya mulai masuk kategori kredit bermasalah atau NPL. Bank wajib mengeluarkan surat peringatan SP pertama pengajuan kredit ini. Pengajuan kredit tempat lain hampir pasti ditolak ya. Yang keempat, call 4 diragukan. Kondisinya terdapat tunggakan selama 121 sampai dengan 180 hari. Dampaknya bank sudah bersiap mengambil tindakan hukum atau penyitaan jaminan. Bank wajib menyalurkan SP2 dan SP3 ya. Call 5 macet. Kondisinya tunggakan lebih dari 180 hari. Dampaknya adalah statusnya blacklist. Bank akan melakukan eksekusi agunan atau lelang aset atau menyerahkan penagihan ke pihak ketiga. Nama Anda akan tercoreng di sistem perbandingan nasional, membuat Anda sangat sulit bahkan mustahil dapat mendapatkan akses keuangan formal di masa depan, baik itu KPR, kredit usaha, bahkan lamaran kerja di sektor keuangan. Mengapa kolektibilitas itu penting? Yang pertama adalah kunci akses keuangan ya. Hampir semua bank, leasing dan penyedia pinjaman online legal akan mengecek data selik OJK debitur ya sebelum menyetujui pinjaman. Jika kalau Anda 3, 4 atau 5, itu pengajuan otomatis ditolak oleh sistem ya. Karir pekerjaan. Beberapa perusahaan khususnya bank dan BUMN mengecek kolektibilitas pelamar kerjanya untuk menilai integritas atau risiko fraud. Bunga pinjaman atau margin pinjaman, nasabah dengan call 1 memiliki posisi tawar lebih baik untuk mendapatkan bunga rendah dibandingkan nasabah yang pernah macet ya. Bagaimana cara memperbaikinya jika skor Anda sudah terlanjur buruk, call 2 sampai dengan 5? Satu-satunya cara memperbaikinya adalah dengan melunasi tunggakan. Yang pertama, lunasi utang, segera bayar pokok dan bunga yang tertunggak. Yang kedua, restrukturisasi. Jika tidak mampu membayar penuh, mintalah keringanan ke bank, perpanjang tenor atau potong bunga.
agar cicilan lebih ringan dan status Anda bisa naik perlahan ke level 1 ya. Yang ketiga, tunggu pemulihan. Setelah lunas, status K5 tidak langsung hilang ya, butuh waktu biasanya akhir bulan berikutnya atau hingga 24 bulan dalam sejarah kredit akan catatan bersih kembali di mata analis kredit meskipun status saat ini sudah lunas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.